Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sofi Yuninda Putri SEMAK bersama Ibu Putri Dwi Aprilia Nurfasana SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang telah diberikan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Alsyifa Zarahawar dengan NPM 250130100320. Baik, langsung saja saya mulai dengan soal yang pertama. Nah, pada soal yang pertama itu, diketahui bahwa investasi dikenakan bunga sederhana sebesar 10% per tahun. Dan pada akhir tahun kedua, terjadi penarikan sebesar 2 juta. Diminta menentukan saldo akhir sampai tahun ketiga. Nah, pada tahun pertama itu, pada saldo awal sebesar 12 juta dikenakan bunga 10%, sehingga menghasilkan 1.200.000. Angka ini diperoleh dari 10% dikalikan 12 juta, kemudian bunga tersebut ditambahkan ke saldo awal, sehingga saldo akhir menjadi 13.200.000. Nah, ke tahun kedua, saldo awal menjadi 13.200.000. Bunga yang digunakan tetap 1.200.000 karena dalam perhitungan menggunakan basis tetap. Setelah itu, terdapat penarikan sebesar 2 juta. Sehingga saldo penarikan sebesar 2 juta sehingga saldo akhir dihitung 13.200.000 ditambah 1.200.000 kemudian dikurangi 2 juta sehingga memperoleh 12.400.000. Nah, pada tahun ketiga saldo awal menjadi 12.400.000. Bunga tetap sebesar 1.200.000 sehingga saldo akhir diperoleh 12.400.000 ditambahkan 1.200.000 menjadi 13.600.000. Jadi saldo akhir pada tahun ketiga adalah 13.600.000 yang dipengaruhi oleh penambahan bunga setiap tahun serta pengurangan akibat penarikan pada tahun kedua. Nah, kita ke soal yang kedua. Diketahui investasi berkembang dengan bunga majemuk sebesar 12%, sehingga terdapat tambahan dana sebesar 3 juta pada awal tahun kedua. Nah, pada tahun pertama, saldo awal 8 juta menghasilkan bunga 960.000, sehingga saldo akhir menjadi 8.960.000. Nah, pada tahun kedua, karena ada ada tambahan dana 3 juta di awal, maka saldo awal menjadi 11.960. Dari jumlah tersebut dihitung bunga 12% sehingga menghasilkan 1.435.200. Saldo akhir menjadi 13.395.200. Nah, pada tahun ketiga, saldo awal 13.395.200 kembali dikenakan bunga 12% sehingga menghasilkan 1.607.424. Saldo akhir menjadi 15.002.624. Jadi saldo akhir tahun ketiga adalah 15.002.624. Hasil ini lebih besar karena bunga dihitung dari saldo yang terus meningkat sehingga terjadi efek bunga berbunga. Nah, kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga ini, perusahaan menabung 2 juta setiap akhir tahun. Tingkat bunga 10% berlaku pada tahun pertama dan tahun kedua. Sedangkan tahun ketiga dan keempat meningkat menjadi 12%. Nah, pada tahun pertama itu setoran sebesar 2 juta belum mengalami perkembangan sehingga nilainya tetap 2 juta. Nah, pada tahun kedua, saldo 2 juta dikalikan 1,10 menjadi 2.200.000. Kemudian ditambahkan setoran 2 juta sehingga menjadi 4.200.000. Nah, pada tahun ketiga, bunga meningkat menjadi 12%. Saldo 4.200.000 dikalikan 1,12 menjadi 4.704.000. Kemudian ditambahkan setoran 2 juta sehingga menjadi sekitar 6.740.000. Nah, pada tahun keempat, saldo 6.740.000 dikalikan 1,12 menjadi 7.548.800. Kemudian ditambah 2 juta sehingga menjadi 9.508.480. Jadi nilai masa depan pada akhir tahun keempat adalah 9.508.480. Hal ini terjadi karena adanya setoran rutin serta kenaikan tingkat bunga yang mempercepat pertumbuhan. Nah, kita ke soal keempat. Nah, pada soal keempat ini diketahui arus kas setiap tahun berbeda dengan tingkat diskon total 10% dan diminta menghitung nilai yang sekarang. Nah, pada tahun pertama itu 3 juta dikalikan 0,909 menghasilkan 2.727.000.
Nah, pada tahun kedua itu 4 juta dikalikan 0,826 menghasilkan 3.304.000. Nah, pada tahun ketiga itu 5 juta dikalikan 0,751 menghasilkan 3.755. Nah, pada tahun keempat itu 6 juta dikalikan 0,683 menghasilkan 4.098.000. Jika dijumlahkan total nilai sekarang adalah 13.884.000. Nilai ini lebih kecil karena setiap arus kas telah didiskon total sesuai nilai waktu uang. Nah, kita ke soal yang terakhir, soal kelima. Pada soal kelima ini diketahui nilai awal 10 juta akan menjadi 15 juta dengan bunga 8% dan diminta mencari waktu yang dibutuhkan. Di sini kita menggunakan rumus FV sama dengan PV dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Kemudian 15 juta dibagi 10 juta menjadi 1,5 sehingga diperoleh persamaan 1,5 sama dengan 1,08 pangkat N. Karena N berada di pangkat, maka digunakan logaritma dan diperoleh N sebesar 5,27 tahun. Jika dikonversi 0,27 tahun sekitar 3 bulan. Sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 5 tahun 3 bulan. Jadi waktu yang diperlukan adalah sekitar 5,27 tahun atau setara dengan 5 tahun 3 bulan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat dan menambahkan pemahaman kita bersama. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.